warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke, biar tambah semangat, nanti kalau ibu nanya kabar kalian, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ibu absen dulu ya. Angel Yulia Safitri hadir. Ukran Azam Muzaki Hadir, Bu. Zainul Arifin Hadir, Bu. hadir. Biar tambah semangat sebelum mulai pembelajaran, untuk menambah semangat kita, menambah jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Hafal kan? Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mahmud sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran, kita tahu dulu nih apa sih tujuan kita belajar hari ini. Nah, kita hari ini mau belajar tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 5. Nah, di dalam pembelajaran 5 ini ada 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia, ada PKN, yang kedua ada bahasa Indonesia, yang ketiga ada matematika. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu kita memahami tentang arti lambang dari Garuda Pancasila, rantai, bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Terus selanjutnya kita memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita menyebutkan apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Lalu yang selanjutnya kita memahami tentang sifat-sifat bilangan pecah dan juga cara membilang yang benar. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Jadi sebelum Ibu jelaskan, Ibu bagi satu-satu, ini adalah materinya. Kalian bisa sambil membaca, sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya media flip chart. Nah, di flip chart ini ada gambar. Dan tahu nih gambar apa? Bintang. Nah, bintang. Bintang ini termasuk salah satu lambang Garuda Pancasila, yaitu sila yang ke Satu. apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang ini ada 5 kepala. 1, 2, 3, 4, 5 di dalam karena di Indonesia ini menganut 5 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan ideologi sosialisme dan sekuler. Terus, jadi yang dianut di Indonesia ini tidak hanya agama Islam, tetapi juga ada keempat agama tersebut. Walaupun begitu, tetapi kita harus tetap saling menghormati satu sama lain. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Apa tujuan kita sebagai warga negara Indonesia? Mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu rantai. Ini adalah simbol Garuda Pancasila, sila yang kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, rantai ini berbentuk seperti gelang.
ini berbeda, ada yang persegi, ada yang lingkaran. Persegi ini melambangkan pria, sedangkan lingkaran ini melambangkan wanita. Jadi artinya yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang kedua yaitu kita sama manusia harus saling membantu, saling menghormati satu sama lain walaupun berbeda. Yang selanjutnya yaitu Pohon beringin. Jadi pohon beringin ini merupakan salah satu simbol Garuda Pancasila, sila yang ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Kenapa harus pohon beringin, Bu? Kenapa nggak pohon jati? Karena pohon beringin ini pohon yang paling besar. Orang sering berteduh di pohon beringin ini. Akarnya yang sangat kuat itu melambangkan bahwa persatuan Indonesia. Karena banyaknya ragam budaya di Indonesia itu, tapi kita harus tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita harus tetap bersatu, kita harus tetap menjunjung negara kita yaitu negara Indonesia. Dan selanjutnya yaitu kepala banteng. Nah, kepala banteng ini merupakan simbol Garuda Pancasila sila yang keempat. Bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkedaulatan. Kenapa harus kepala banteng? Kan ada kepala sapi, kan ada kepala ayam. Karena hewan binatang banteng ini merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah. Kita musyawarah kan pasti berkumpul dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat ini, kita sebagai manusia untuk menyelesaikan masalah harus menggunakan cara bermusyawarah. Kita tidak boleh menjunjung pendapat kita sendiri, tapi kita harus bermusyawarah, mencari kesepakatan bersama, kesepakatan yang terbaik. Selanjutnya yaitu padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan simbol Garuda Pancasila sila yang kelima. Apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sebagai manusia itu sebagai rakyat Indonesia itu sama. Jadi seperti padi dan kapas ini merupakan sandang dan pangan rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai manusia harus selalu menghargai hak dan kewajiban sesama manusia. Yang selanjutnya jadi ada yang perlu ditanyakan dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Sudah jelas ya. Ibu tanya sedikit, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika yang tadi Ibu jelaskan? Ada yang masih ingat? Berbeda-beda Tetapi tetap satu. Nah, setelah ini kalian Ibu bagi kelompok menjadi 3. Ada kelompoknya Angel, kelompoknya Gibran Angel Muzaki, dan juga kelompoknya Zainur Arifin. Kalian diskusikan apa saja contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Nanti Ibu kasih pertanyaan satu-satu untuk kalian. Silakan berdiskusi ya. Nah, setelah itu sudah ya, berdiskusinya sudah ya. Nah, Ibu tanyakan sekarang untuk kelompoknya Zainul Arifin, apa nilai-nilai apa perilaku Pancasila sesuai dengan sila yang pertama?
ketuhanan yang Maha Esa. Itu contoh perilakunya seperti membaca sebelum makan. iya, membaca doa sebelum makan. Benar, berarti itu termasuk contoh perilaku sila sama. Terus menunjukkan yang sakit, apa contoh perilaku Pancasila sila yang keempat? Bermusyawarah. Iya, bermusyawarah. Jadi, terus untuk Angelia Savitri, perilaku sila Pancasila yang kedua? Saling membantu. Oke, ya benar ya. Jadi contoh perilaku Pancasila sila yang pertama itu seperti benar yang dikatakan Arifin tadi, yaitu Berdoa berdoa sebelum makan. Itu termasuk contoh perilaku Pancasila sila yang pertama. Dan untuk Pancasila yang kedua itu ya benar, yaitu saling membantu, saling menghargai. Itu contoh perilakunya. Yang ketiga yaitu Satu Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu menjunjung negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita tidak boleh berpecah belah. Terus yang keempat itu contohnya seperti yang dikatakan Dufan tadi, yaitu bermusyawarah. Jadi untuk mencapai mufakat, untuk mencapai pemecahan masalah, kita harus berdiskusi, bermusyawarah. Nah, untuk yang kelima contohnya yaitu kita harus saling menghormati hak dan kewajiban antar sesama manusia. Selanjutnya di sini ibu ada media papan gambar. Mohon maaf, papan kecocokan ya. Papan kecocokan. Jadi kalian sudah paham ya tadi yang ibu jelaskan, yaitu mengenai lambang Garuda Pancasila dengan sila-silanya. Udah paham ya? Nah, jadi kalau ibu tanyakan harus tahu ya. Sekarang ibu bacakan apa lambang dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keempat. Gambar yang keempat. Kepala banteng. Ya benar, kepala banteng. Kita tempelkan di gambar yang keempat. Selanjutnya, apa lambang Garuda Pancasila dari kemanusiaan yang adil dan beradab? 2. Gambar yang ke lantai. Ya benar. Selanjutnya, untuk ketuhanan yang Maha Esa itu menempati gambar yang ke 3. Ketuhanan yang Maha Esa menempati lambang yang ke gambar lambang ketuhanan yang Maha Esa ketiga. Ya. Coba ada yang tahu lagi selain Ke-1. Iya, ke-1. Terus Persatuan Indonesia menempati gambar yang ke 3. yang terakhir keadilan sosial menempati gambar yang ke 5 yaitu padi dan kapas. Oke. Jadi sudah paham ya mengenai lambang Garuda Pancasila? Selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Tentang apa tadi? Dari tujuan pembelajaran tadi ibu menjelaskan apa? Bernyanyi. Tentang ciri-ciri makhluk Makhluk hidup.
coba kalian amati gambar ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidupnya? 8. Ada 8. Jadi kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama dulu yaitu gambar orang Bernapas. Berarti bernapas itu termasuk ke dalam ciri-ciri Makhluk hidup. Nah, antara makhluk hidup satu dengan lainnya itu memiliki alat pernapasan yang sama atau berbeda. Berbeda. Seperti manusia bernapas menggunakan Paru-paru. Terus ikan bernapas menggunakan Isang. Terus jangkrik bernapas menggunakan trakea. Jadi pernapasan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya itu berbeda. Beda. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu ada bergerak. Seperti gambar nomor 2 ini, dia berjalan. Berarti berjalan itu kan termasuk bergerak ya kan ya? Ya, jadi semua makhluk hidup itu bergerak, seperti pohon, tumbuhan pun bisa bergerak. Tumbuhan bergerak, ya gimana Bu? Nah, tumbuhan itu bergerak mengikuti arah sinar matahari. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu tumbuh besar. Ya, seperti contohnya buffon. Dulu buffon itu bayi. Nah, setelah itu tumbuh menjadi anak kecil dan selanjutnya tumbuh menjadi orang dewasa. Besok akan tumbuh menjadi orang tua. Itu namanya tumbuh. Jadi tumbuh itu bertambah ukuran seperti pohon itu yang pertama dia menjadi seperti kecambah, itu menjadi kecambah, terus tumbuh menjadi batang, terus selanjutnya daun dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Nah, selanjutnya yaitu peka. Ini apa? Gambar apa? Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Seperti apa sih? Ada yang tahu peka terhadap rangsang itu bagaimana? Nah, peka terhadap rangsang itu seperti pada saat kita keluar pada siang hari, kita akan terkena sinar matahari, maka yang kita rasakan Panas. ya panas. Itu termasuk rangsangan panas pada kulit kita. Nah, setelah itu seperti contoh di gambar ini, putri malu. Ada yang udah tahu tumbuhan putri malu? Udah ya? Ada yang tahu tumbuhan putri malu? Tahu? Tahu ya, tumbuhan putri malu saat kita sentuh itu akan mengatur karena tumbuhan putri malu itu peka terhadap sentuhan, termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, ada yang tahu gimana proses ekskresi ini? Enggak ya, belum tahu ya. Penting nggak Bu proses ekskresi ini? Sangat penting karena ekskresi ini yaitu mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak berguna untuk tubuh, seperti halnya keringat dan juga urin. Jadi sangat penting kita mengeluarkan sisa zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh, karena itu akan menjadi racun. Selanjutnya yaitu beradaptasi. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya beradaptasi. Makhluk hidup itu semuanya harus beradaptasi. Seperti contoh, kalian tahu binatang bunglon? Tahu ya, bunglon pada saat menempati tempat
misal menempati tempat berwarna hijau, maka bulan itu akan berubah warna menjadi warna hijau seperti tempat yang ditempati bunglon tersebut. Jadi itu termasuk salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu lihat gambar nomor 7. Makan ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makan. Kita makhluk hidup harus makan. Kalau nggak makan berarti Nggak hidup. berarti nggak hidup. Ya bisa. Makhluk hidup ini memiliki berbeda-beda makanannya. Seperti halnya sapi itu makan apa? Rumput. Terus manusia makan Nasi. dan lain sebagainya. Jadi makan ini berfungsi untuk menambah energi kita. Selanjutnya yaitu berkembang Biak. Nah, berkembang biak ini yaitu memperbanyak keturunan. Seperti halnya ayam itu telur menetas menjadi anak ayam. Itu termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup berkembang. Iya. Oke. Ada yang ditanyakan dari penjelasan yang Ibu jelaskan tentang Iya, ciri-ciri makhluk hidup? Nggak. Udah jelas ya. Jadi di sini Ibu ada 2 gambar. Coba perhatikan. Ada 2 gambar. Ini gambar Sapi. Ini gambar Pohon. Ada perbedaan ciri-ciri antara 2 gambar ini? Ada ya. Ciri-ciri makhluk hidupnya ya, seperti sapi dengan pohon itu makannya sama enggak? Beda. Sapi ini makan Rumput. kalau tumbuhan makan Air. Jadi walaupun ciri-cirinya sama-sama makan, tetapi tetap berbeda. Cara makannya pun berbeda. Tumbuhan ini makannya menyerap air dan zat hara dengan hasil fotosintesis, sedangkan sapi ini makan secara langsung. Terus selanjutnya cara bergerak mereka, cara berjalan. Sapi memiliki kaki khusus untuk bergerak atau berjalan, sedangkan pohon ini tidak memiliki alat khusus untuk berjalan. Tapi bisa bergerak enggak untuk pohon ini? Tetap bisa. Seperti tumbuhan itu bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Selanjutnya yaitu apa ciri selanjutnya yang berbeda? Pernapasan antara pohon dengan sapi ini berbeda atau sama? Berbeda ya. Kalau pohon dia bernapas menggunakan stomata. Kalau sapi menggunakan hidung masuk ke paru-paru. Nah, selanjutnya sini Ibu ada media papan kantong. Nah, Ibu bagi kelompok ya. Bukan Anza Muzaki, terus Angel dengan Arifin satu kelompok. Jadi di sini kalian milih satu-satu. Di dalam kantong ini ada kertas yang berisi lagu. Jadi kalian mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di lagu, dan juga nanti setelah mengidentifikasi kalian nyanyi bersama-sama. Jadi untuk kelompoknya Arifin terlebih dahulu milih warna oranye. Bukan biru. Kita ke Arifin terlebih dahulu, yaitu tentang
lagu cicak didik. Nah, di dalam lagu tersebut menyebutkan tentang cicak di dinding. Jadi apa yang disimpulkan dalam lagu ini? Cicak di dinding diam merayap. Jadi kalau diam merayap itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Nah, selanjutnya datang seekor Nyamuk lalu Nah, ditangkap. berarti dimakan kan ya? Termasuk ciri-ciri makhluk hidup Makan. Selanjutnya kelompoknya kufron, yaitu kupu-kupu. Dalam lagu apa yang dapat disimpulkan? Kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang, hilir, mudik, mencari. Nah, mencari bunga-bunga. Kupu-kupu terbang itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup Bergerak. Selanjutnya yaitu hilir, mudik, mencari bunga-bunga. Berarti mencari makan, termasuk ciri makhluk hidup Makan. Oke, untuk kelompoknya Angel dan Julieta Fitri, sekarang kita nyanyikan lagu cicak ini terlebih dahulu. 1, 2, 3. Cicak Diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Oke. Selanjutnya kelompoknya bukan menyanyikan lagu kupu-kupu. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang tidakkah sayapmu terasa lelah. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan yang terakhir ya, yaitu memahami sifat-sifat bilangan cacah dan juga cara bilang dan membilang. Nah, sifat-sifat bilangan cacah itu sendiri yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada sifat asosiatif. Dicontohkan sifat asosiatif itu bagaimana, Bu? Jadi sifat asosiatif ini contohnya seperti bisa dikatakan sifat pengelompok atau mengelompokkan dengan menjumlahkan dengan cara mengelompokkan, seperti nah, seperti penjumlahan ini. Ini termasuk dalam pengelompokan antara P dan I, ini satu kelompok, dan juga antara dan sama dengan P dengan I ini satu kelompok. Itu termasuk sifat bilangan asosiatif. Selanjutnya bilangan komunitatif yaitu termasuk ke dalam bilangan penukaran. Nah, di sini kan ada 3 sebelum sama dengan ini di sini. Ini 5 sebelum sama dengan di sini. Jadi ada penukaran dalam penjumlahan. Selanjutnya ada distributif, yaitu penyebaran. Intinya dalam sifat bilangan cacah distributif itu mereka penjumlahannya itu menyamakan. Nah, kita akan belajar cara membilang bilangan dari bilangan 1000 sampai ke 10.000.
Jadi ini ada media. Nah, di sini ada media. Kalian bisa lihat ya medianya. Di sini ada angka lambang dari bilangan tersebut. Nah, di sini ini adalah cara membilangnya. Jadi 1000 angka ini cara membilangnya 1000. Kita praktek ya. Coba Arifin baca. 2000. Ya, terus Gufron, 3000. Angel, 4000. terus Arifin, 7000. Gufron, 8000. terus Angel, 9000. terus bareng-bareng ya berapa? 10.000. Ya, jadi itulah cara membilang bilangan dengan benar. Kalau penjumlahannya bagaimana? Jadi penjumlahannya ini misal, perhatikan ya, 1000 ditambah 2000 dijumlah menjadi 1 tambah 2 jadi 3. Terus nolnya kita turunkan, hasilnya adalah 3000. Jadi udah bisa ya kalian cara membilang, cara menjumlah. Setelah ya, belum kita tutup, ibu akan berikan tugas kalian. Kerjakan di rumah ya. Ya, kerjakan di rumah masing-masing. Nah, oke. Itu saja, ini saja pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup? Enggak dulu. Ya, cukup ya. Nah, ibu tanya, apa yang kalian dapat hari ini? Udah cukup paham? Paham? Jadi di rumah kalian tetap belajar ya, selalu belajar, pelajari lagi apa yang kita dapat hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan minggu depan atau besok. Jadi sebelum pulang, ibu kasih pesan kalian tetap jaga kesehatan, karena pada musim pandemi seperti ini harus tetap atur pola makan, dan juga pada saat keluar rumah harus memakai masker. Nah, sebelum kita pulang, ibu tutup, kita menyanyikan lagu Sayur Nara terlebih dahulu ya. Ayo kita bareng-bareng nyanyikan. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.